Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haq. Saya dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian praktek matematika peminatan, yaitu tentang statistik inferensial. Jadi kita akan mempelajari tentang statistik. Mungkin tidak asing lagi untuk kita, sebab pernah kita belajar di semester 1, yaitu tentang statistik, dimana statistik itu untuk menghitung rata-rata, seperti mean, terus modus, median, dan lain-lain. Sebetulnya kita tidak asing untuk mencari nilai rata-rata atau mean. Seperti di sini ada sebuah data, yaitu data kelas 12 MIPA. Di sini ada 38 siswa, yaitu dari siswa 1, siswa 2, siswa 3 sampai siswa 8. Untuk mengetahui nilai rata-ratanya kita harus mencarinya seperti apa. Jadi untuk bisa mengerjakan atau mencari nilai rata-rata dari data kelas 12 MIPA ini, kita harus mengetahui masing-masing nilai dari setiap siswa, dari seluruh siswa kelas 12 MIPA ini. Misalnya di sini siswa 1 nilainya berapa, siswa 2 berapa. Kemudian di sini ditulis siswa 1 X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai seterusnya sampai X38. Terus dibagi 38, seluruh siswanya jumlahnya 38, dan didapatkanlah hasil dari nilai rata-ratanya. Kemudian ini cara seperti ini ini merupakan statistik deskriptif. Jadi materi kita ini judulnya statistik inferensial. Jadi statistik inferensial itu kita menghitung nilai rata-rata itu dengan cara menggunakan sampel. Jadi dari 38 siswa ini kita hanya memilih beberapa sampel untuk bisa menentukan berapa nilai. Dan untuk mengetahui nilai rata-rata ini kalau dalam statistik inferensial kita tidak perlu untuk menggunakan cara seperti ini. Ini masih mending, siswanya hanya sedikit, hanya 38 dari 38 siswa, jadi kita bisa mencari nilai rata-ratanya. Tapi kalau misal disuruh mencari nilai rata-rata dari suatu sekolah yang siswanya itu ada ribuan, mungkin itu juga capek untuk menghitungnya. Maka dengan cara untuk mencarinya dengan cara statistik inferensial, yaitu kita akan mencari nilai rata-ratanya dengan menggunakan beberapa sampel. Jadi statistik inferensial untuk menghitung nilai rata-ratanya kita hanya dengan cara mencari kesimpulan dari beberapa sampel. Misal di sini saya memilih sampel siswa nomor 6, kemudian nomor 10, kemudian nomor 17, nomor 37, dan siswa yang nomor 35. Di sini kita sudah memilih 5 sampel dari data kelas 12 MIPA. Jadi untuk mencari nilai rata-ratanya kita hanya tinggal mengetahui berapa nilai dari kelima siswa yang kita pilih ini. Kemudian dibagi dengan 5 sesuai dengan jumlah siswanya. Misal
dari kelima sampel ini siswa ini nilainya misalnya rata-ratanya itu 80. Nah, ini nilai 80 ya minimal ya harus sama persis dengan, minimal ya mendekati dengan nilai rata-rata yang kita gunakan dalam statistik deskriptif. Ya, statistik inferensial itu kita hanya tinggal mencari kesimpulan dari beberapa sampel untuk menghitung nilai rata-ratanya. Hanya mencari kesimpulannya saja. Pengertian dari populasi sendiri. Populasi itu merupakan himpunan semua unsur yang memiliki sifat atau karakteristik yang sama atau homogen. Kalau di sini jadi kita mengambil populasi dari kelas 12 MIPA. Kemudian sampel itu merupakan bagian dari populasi yang memiliki sifat atau karakteristik yang sama dari populasi tersebut. Seperti ini tadi kita sudah mengambil beberapa sampel dari populasi kelas 12 MIPA. Ya, statistik inferensial juga bisa dicari dengan percobaan acak atau biasa disebut dengan sampel acak atau random sampling. Random kan acak itu ya, ciri-cirinya itu setiap siswa, setiap anggota itu mempunyai peluang yang sama. Misal di sini siswa 1 itu peluangnya sama, siswa 2 juga peluangnya itu ya 1/38. Jadi banyaknya siswa ya, peluang siswa 1 ya 1/38, peluang siswa 2 1/38 sampai seterusnya, itu harus sama. Jadi ya, dan percobaan acak ya, percobaan acak itu merupakan percobaan yang belum bisa ditentukan hasilnya ya, hanya berupa kemungkinan. Bisa saat melempar dadu atau koin ya, kemungkinan muncul peluangnya ya 6 pangkat n, karena kan ya dadu matanya ada, mata dadunya ada 6, dia munculnya peluang dadu ya 6 pangkat n. Kalau munculnya mata dadu 2 berarti 6 pangkat 2. Kalau muncul mata dadu 3 6 pangkat 3 ya. Atau kalau koin ya peluang munculnya koin ya 2 ya. Kalau dalam uang logam kan itu sisi satunya itu sisi gambar, kemudian satu sisinya lagi ya angka 1000. Jadi ya muncul peluangnya. Kemudian masuk dalam percobaan dan distribusi binomial. Jadi ya ciri-cirinya apa sih distribusi binomial ya? Jika suatu percobaan dilakukan dalam berkali-kali, maka akan muncul dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Contoh dalam melempar koin ya, maka akan muncul dua kemungkinan, yaitu kemungkinan akan muncul gambar atau munculnya angka. Kalau munculnya gambar berarti sudah pasti munculnya angka itu pasti gagal. Sedangkan kalau munculnya angka, maka ya sudah pasti peluang munculnya gambar itu gagal. Ciri-cirinya ya percobaan, ciri-ciri distribusi binomial ya, pertama percobaan dilakukan sebanyak n kali. Kemudian setiap percobaan memuat dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Ya, dilihat nanti dengan soalnya. Kemudian 3, percobaan saling bebas dengan peluang sukses P dan peluang gagal Q. Mana rumusnya nilai Q itu 1 dikurang P. Atau ya nanti rumus lainnya itu peluang binomial dari X dengan n kali percobaan dengan peluang sukses sama dengan kombinasi X dari n unsur kali P
pangkat X dikali Q N dikurang X. Nah, ini nanti rumus dalam mencari distribusi binomial. Contoh soal dari distribusi binomial itu soalnya itu setelah dilakukan penelitian selama bertahun-tahun terhadap hasil panen buah apel. Jika diketahui dari setiap semua 1200 apel yang akan dipanen itu terdapat 120 apel yang busuk. Jika diambil 4 buah apel secara acak, berapakah peluang ditemukannya? A. 2 buah apel yang busuk. B. 3 buah apel yang busuk. C. Semua buah apel busuk. Dia yang pertama jawab. Yang A itu ada 2 buah apel yang busuk. Jadi masuk dalam rumus tadi binomial X dengan N kali percobaan dengan peluang sukses. Nah, ini sesuai soalnya ya, ini peluang gagal ya, peluang gagal sama dengan kombinasi X dari N unsur kali P pangkat X dikali Q N dikurang X. Jadi kita harus mencari tahu berapa dulu nilai N nya. N nya itu sama dengan percobaan, jadi N nya itu ada 4 ya, 4 kali percobaan. Kemudian X nya diketahui, X nya itu yang A ada 2 buah apel yang busuk, jadi X nya ada 2, tinggal masukin dalam rumusnya di peluang binomial 2 dengan 4 kali percobaan dengan peluang gagal sama dengan kombinasi 2 dari 4 percobaan dikali peluang gagal. Nah, ini cari P nya dulu ya, tak lupa P nya dulu. P nya itu peluang gagal itu kan ada 120 apel yang busuk, 120, kemudian dibagi dengan semua apel yang ada, itu ya 1200 apel, tinggal disederhanain ya, itu hasilnya 1/10, DP nya 1/10. Kemudian masukin nilai P nya 1/10, X nya pangkat X2, dan Q nya ada Q, belum lupa lagi tadi, Q nya itu rumusnya tadi kan 1 dikurang P, jadi 1 dikurang 1/10 sama dengan 1 ini sama dengan ya 10/10, jadi 10/10 dikurang 1/10 sama dengan 9/10. Dan sudah tahu Q nya, masukin 9/10, pangkat N nya 4 dikurang X nya 2, ini sama dengan, langsung masuk ke cara combination yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 faktorial sama dengan ini 1/10 pangkat 2, sama-sama 1 pangkat 2, 1 10 pangkat 2 dengan 1/100 dikali 9/10, ini pangkatnya dikurang 4 kurang 2 jadi 9 pangkat 2, 81/10 pangkat 2, 100, dengan ini 4 faktorial per 2 faktorial, ini 4 kurang 2 dengan
2 faktorial sama dengan 1/10 itu sama dengan, ini nolnya ada 2 jadi 2 angka belakang koma, 0,01 dikali 81 bagi 100, 2 angka belakang koma jadi 0,81. Kemudian ya tinggal diturunin 4 faktorial per, ini 2 kali 2 dengan 4 faktorial sama dengan sama dengan dikali semua ya, kali 0,01 dikali 0,81 sama dengan, ini bisa dicoret sama-sama habis 4 faktorial, coret, jadi tinggal 0,01 kali 0,81, jadi hasilnya tuh ya. Tadi ini hasilnya ya salah ya, tadi ini yang benar 0,0162. Selanjutnya soal yang kedua yang B itu peluang 3 buah apel yang busuk. Jadi rumusnya binomial X dari N unsur dengan peluang busuk sama dengan kombinasi X dari N unsur dikali P pangkat X dikali Q N kurang X. Langsung dimasukkan saja nilainya. Ini B X nya tadi, ini X nya 3 ya, karena 3 buah apel yang busuk jadi X nya 3, dan N nya tetap 4 kali percobaan, dan dimasukkan X nya 3 dengan 4 kali percobaan, peluang P nya di peluang gagal itu ini 1/10, langsung saja dimasukin 1/10 sama dengan kombinasi X nya 3 dari 4 kali percobaan dan 1/10 pangkat X nya 3 dikali Q 9/10, N nya 4 dikurang X nya 3. Langsung masuk dengan cara combination 4 faktorial per 3 faktorial, 4 dikurang 3 faktorial dikali 1/10 pangkat 3 tuh 1/1000, dan dikali ini pangkatnya 4 kurang 1 jadi pangkat 1, jadi 9/10 pangkat 1 itu hasilnya tetap sama 9/10, dan 4 faktorial per 3 faktorial kali 4 kurang 3 1 faktorial, ini 1/1000 itu 3 angka belakang koma jadi 0,001 dikali 9 pangkat 10 itu 0,9. Kemudian dengan cara singkatnya tuh ya, cara cerdasnya itu faktorial kan perkalian mundur ya, jadi 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial, cukup sampai 3 faktorial karena di bawahnya juga 3 faktorial, nanti ya bisa dicoret, jadi kali 1 tetap 3 faktorial, dicoret-coret tentang 0,001 kali 0,9, jadi 4 dikali 0,001 dikali 0,9 sama dengan 0,0036. Selanjutnya yang C itu
semua buah apel busuk. Jadi ya semua apel busuk berarti X-nya itu 4, karena udah kan ditanya semua apel busuk, jadi ya 4. Kemudian N-nya ya tetap 4 kali percobaan. Langsung masukkan rumusnya. Binomial X dari N unsur dengan peluang gagal sama dengan kombinasi X mendekati X dari N unsur dikali P pangkat X dikali Q N dikurang X, dan masukkan lagi nilainya. Jadi binomial X nya 4 dari 4 kali percobaan dengan peluang gagalnya 1/10 dengan kombinasi X nya 4 dan 4 kali percobaan, kemudian P nya peluang gagal ini 1/10 pangkat X nya 4 dan Q nya 9/10 pangkat 4 dikurang 4. Langsung saja dimasukkan dengan kombinasinya di 4 faktorial per 4 faktorial dan 4 dikurang 4 faktorial dikali 1/10 pangkat 4 itu 1/10 pangkat 4 10.000 dikali 9, ini pangkat 0 jadi 9/10 pangkat 0 ya. Bilangan apapun kalau dikali pangkat dikali pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi 9/10 pangkat 0 itu hasilnya 1. Kemudian ini coret jadi dengan habis, jadi 1 ini juga habis 1/10.000, jadi 0,0001 dikali 1 sama dengan 0,0001 hasilnya. Sekian penjelasan tentang materi statistik inferensial. Jadi ya kesimpulannya, statistik inferensial itu ya metode atau untuk menganalisis sebuah data dengan cara mencari kesimpulan dari sebuah sampel atau ruang sampel. Nah, seperti itu. Mungkin ya agar untuk mencari atau menganalisis data itu ya lebih cepat dan mudah dalam mencari rata-ratanya. Dan ya mungkin sekian, banyak kurangnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya hanya mengerjakan ini dengan sakul kemampuan saya, hanya tugas dari guru saya. Atas perhatiannya saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.